Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Dr. Andela Rama Putra Barusman, dalam mata kuliah Kepemimpinan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pokok bahasan sebelumnya tentang culture dan leadership, yaitu di lesson 15 bagian ketiga. Saya akan langsung saja untuk membahas pokok bahasan kita tentang culture dan leadership. Oke, baik. Kita mulai saja. Kita melanjutkan dari pada karakter masing-masing negara sesuai dengan daerahnya, yaitu selanjutnya adalah Germanic Europe Leadership Profile, di mana kepemimpinan efektif didasarkan pada partisipasi, karisma, otonomi, tetapi tidak berkeselamatan wajah dan atribut egois lainnya. Adapun karakteristik tentang Germanic Europe untuk kepemimpinannya, yaitu yang paling besar adalah karakter autonomous leadership, kemudian dilanjutkan dengan karakteristik karismatik, value based leadership, kemudian partisipatif, human oriented, team oriented, dan self protective leadership. Kemudian untuk Middle East leadership profile, di mana kepemimpinan menekankan status dan penyelamatan wajah serta mengurangi kepemimpinan karismatik, berbasis nilai dan berorientasi pada kelompok. Karakter untuk Middle East yang paling besar adalah self-protective leadership. Kemudian dilanjutkan dengan human-oriented leadership, autonomous leadership, charismatic value-based leadership, team-oriented, dan participative leadership. Kemudian, apa saja atribut kepemimpinan diinginkan secara universal? Secara universal, yang diinginkan oleh kepemimpinan yang positif, yaitu trustworthy, bisa dipercaya, kemudian foresight, bisa melihat masa depan, kemudian positif, kemudian confidence builder, ya, bisa membangun kepercayaan, dan intelligent, ya, pintar, kemudian win-win problem solvers, ya, mencari bisa memecahkan masalah dengan konsep win-win situation, kemudian secara administrasi juga baik, administrative skills, kemudian excellence oriented, yang berorientasi kepada kelebihan atau keunggulan, kemudian just, ya, bisa kapan saja, kemudian plan ahead, mempunyai perencanaan yang baik, kemudian dynamic, ya, dinamis, kemudian motivational, selalu bisa memberikan motivasi, kemudian decisif, ya, bisa menentukan, kemudian komunikatif, kemudian koordinator, honest, ya, jujur, kemudian encouraging, bisa mendorong, kemudian bisa memberikan motivasi untuk melakukan sesuatu, kemudian dependable, ya, tidak tergantung, ya, kemudian efektif bergener, ya, bisa melakukan apa namanya tawar-menawar yang efektif, kemudian memiliki informasi, dan team builder. Ini adalah atribut kepemimpinan diinginkan secara universal untuk positive leader attributes. Kemudian untuk negatif leader attributes yang tidak diinginkan, ya, yaitu loners, ya, penyendiri, kemudian irritable, ya, apa namanya, tidak mau bekerja sama, ya, kemudian juga ruthless atau apa namanya, kejam, ya, asosial, antisosial, kemudian eksplisit, tidak bisa mengungkapkan, kemudian diktator, kemudian non kooperatif, tidak bisa bekerja sama, dan egosentrik, selalu mementingkan kepentingan egonya sendiri. Ini adalah atribut kepemimpinan negatif yang tidak diinginkan, ya. Kemudian selanjutnya lagi untuk budaya kepemimpinan yang harus menjadi perhatian adalah pertama strength, ya, kekuatan, kemudian criticism, dan application. Strength kalau kita lihat kekuatan di dalam studi yang dilakukan oleh Globe adalah
Studi grup adalah studi utama dan hingga saat ini, dan satu-satunya studi yang analisis bagaimana kepemimpinan dipandang oleh budaya di semua bagian dunia. Kemudian temuan Globe sangat berharga karena muncul dari desain penelitian yang kuantitatif yang berkembang dengan sangat baik. Kemudian studi Globe juga mengklasifikasi dimensi budaya yang lebih luas daripada sistem klasifikasi Hofstede yang umum digunakan. Kemudian studi Globe memberikan informasi yang berguna tentang apa yang diterima secara universal, baik kepemimpinan yang baik ataupun kepemimpinan yang buruk. Kemudian studi tentang budaya dan kepemimpinan menggarisbawahi kompleksitas proses kepemimpinan dan bagaimana hal itu dipengaruhi oleh budaya. Kemudian untuk kritik, ya, kritik ini penelitian tidak memberikan asumsi dan proposisi yang jelas yang dapat membentuk teori tunggal tentang cara budaya berhubungan dengan kepemimpinan atau mempengaruhi proses kepemimpinan. Kemudian yang kedua, label dan definisi budaya dan perilaku kepemimpinan ini agak kabur. Terkadang sulit untuk menafsirkan atau memahami sepenuhnya temuan tentang budaya dan kepemimpinan. Kemudian studi ini berfokus pada apa yang dianggap sebagai kepemimpinan dan mengabaikan banyak penelitian tentang kepemimpinan tentang hal apa yang dilakukan pemimpin. Misalnya kepemimpinan transformasional, teori luar tujuan, atau pendekatan keterampilan. Kemudian, masih dalam kritik, para peneliti dalam studi Globe mengukur kepemimpinan dengan subskala yang mewakili berbagai perilaku yang sangat luas. Dan sebagai akibatnya, ketepatan dan kualitas ukuran kepemimpinan dapat dikompromikan. Kemudian studi Globe cenderung mengisolasi sekumpulan atribut yang merupakan karakteristik pemimpin yang efektif tanpa mempertimbangkan pengaruh efek situasional. Kemudian untuk penerapannya, ya, yang pertama, penemuan tentang budaya dapat membantu para pemimpin memahami bias dan preferensi budaya mereka sendiri. Kemudian yang kedua, budaya yang berbeda memiliki ide yang berbeda tentang apa yang mereka inginkan dari pemimpin mereka. Dan temuan ini membantu pemimpin menyesuaikan gaya mereka agar lebih efektif dalam pengutaran budaya yang berbeda. Kemudian temuan ini dapat membantu para pemimpin global berkomunikasi dengan lebih efektif melintasi batas budaya dan geografis. Dan terakhir, informasi tentang budaya dan kepemimpinan dapat digunakan untuk membangun situs web yang peka budaya, merancang program orientasi karyawan baru, melakukan program dan pelatihan relokasi, serta meningkatkan efektivitas tim global. Selanjutnya untuk tugas Anda, yang pertama, mengapa pemahaman budaya setempat sangat penting dalam kepemimpinan. Yang kedua, berikan contoh bagaimana budaya mempengaruhi kepemimpinan. Kemudian yang ketiga, berikan contoh apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mengubah budaya malas, tidak mau antri, jorok, tidak disiplin dalam sebuah organisasi. Kemudian tugas dikerjakan, ya, seperti tugas-tugas sebelumnya tentang paper, berisi pendahuluan, kerangka teori, metode, pembahasan, dan penutup. Diketik 2 spasi menggunakan font Times New Roman, upload tugas melalui Google account apps Anda. Kemudian batas waktu pengiriman bukan 17 Oktober, tetapi adalah tanggal 16 Oktober 2020. Ya, tanggal 29 Oktober 2020. Pembahasan minimal 10 lembar halaman dan silahkan Anda kerjakan sendiri-sendiri. Terima kasih, saya akhiri perkuliahan kita. Sampai ketemu lagi di ujian akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.